Di zaman sekarang, banyak orang merasa mudah tersulut emosi dan terganggu oleh sikap orang lain. Media sosial penuh dengan komentar yang bisa memicu amarah. Pekerjaan sering menuntut kesabaran ekstra, dan interaksi sehari-hari tak lepas dari sikap orang yang menyebalkan. Akibatnya, banyak yang hidup dalam kegelisahan, cepat marah, dan mudah tersinggung. Seakan-akan hidup mereka dikendalikan oleh orang lain. Namun, sesungguhnya masalah ini bukan terletak pada orang luar, melainkan pada cara kita merespons mereka. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti dunia di luar harus berubah, melainkan diri kitalah yang harus belajar mengendalikan pikiran, emosi, dan reaksi. Dengan cara itu, kita bisa tetap tenang, bahkan ketika dunia di sekitar kita gaduh dan penuh provokasi. Satu, mengendalikan pikiran. Permasalahan yang sering kita hadapi masa kini adalah terlalu memikirkan omongan orang lain. Misalnya, komentar pedas di media sosial atau ucapan sinis teman kerja bisa langsung membuat hati panas. Hal ini terjadi karena kita memberi terlalu banyak kekuatan pada opini orang, seolah-olah pendapat mereka menentukan harga diri kita. Padahal, tidak semua yang dikatakan orang adalah kebenaran. Solusinya adalah belajar mengendalikan pikiran. Kita bisa mengingatkan diri sendiri, itu hanya pendapat, bukan kebenaran mutlak. Contoh nyata, ketika seseorang menuduhmu malas hanya karena tidak ikut lembur, kamu bisa memilih untuk tidak tersulit, karena kamu tahu prioritasmu adalah kesehatan dan keluarga. Dengan menguasai pikiran, kita tidak membiarkan diri dikuasai oleh kata-kata yang tidak penting. 2. Ambil jeda sebelum merespon. Seringkali, orang marah karena terburu-buru merespon. Di era serba cepat, banyak orang bereaksi spontan saat tersinggung, membalas pesan dengan kasar, atau berteriak tanpa pikir panjang. Inilah yang membuat masalah kecil menjadi besar. Mengapa hal ini terjadi? Karena otak kita bekerja lebih cepat didorong emosi daripada logika. Solusinya adalah dengan mengambil jeda sejenak. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10, lalu baru merespon. Misalnya ketika ada pesan WhatsApp yang menyakitkan hati, jangan langsung balas. Biarkan beberapa menit atau jam, lalu balas dengan tenang. Dengan begitu, kita mengendalikan situasi, bukan sebaliknya. 3. Ubah fokus energi. Banyak orang kini kelelahan mental karena terlalu lama menyimpan emosi negatif. Mengingat terus perkataan orang yang menyakitkan hanya membuat hati semakin sesak. Hal ini terjadi karena fokus pikiran kita hanya diarahkan pada hal-hal buruk, bukan pada hal-hal yang membangun. Cara mengatasinya adalah dengan mengalihkan energi ke hal yang lebih bermanfaat. Misalnya, ketika sedang kesal dengan rekan kerja, cobalah membaca buku, menulis jurnal, atau berolahraga ringan. Contoh nyata, banyak orang menemukan ketenangan dengan berlari sore atau bersepeda karena emosi negatif mereka tersalurkan ke dalam aktivitas yang menyehatkan. 4. Menerima orang apa adanya. Permasalahan umum lainnya adalah kita sering ingin orang lain sesuai dengan ekspektasi kita. Kita berharap semua orang sopan, pengertian, dan baik hati. Tetapi kenyataannya banyak orang yang cerewet, egois, atau menjebalkan. Inilah yang membuat kita mudah marah karena realita tidak sesuai harapan. Solusinya adalah dengan berlatih menerima orang apa adanya. Jika ada rekan kerja yang selalu banyak bicara, anggap saja itu memang sifatnya. Dengan penerimaan ini, kita tidak lagi menuntut dunia harus ideal. Contoh sederhana,
Orang bijak tidak marah pada hujan. Ia hanya membawa payung. Sama halnya, jangan marah pada sifat orang. Cukup sesuaikan diri dengan bijak. 5. Membangun batasan atau boundaries. Di era digital, gangguan bisa datang kapan saja. Chat malam hari, komentar pedas di media sosial, atau orang yang terlalu ikut campur. Banyak orang marah karena merasa privasinya dilanggar. Hal ini terjadi karena tidak adanya batasan yang jelas antara diri sendiri dan orang lain. Solusinya adalah berani membangun batasan. Misalnya, mematikan notifikasi WhatsApp kerja setelah jam tertentu, atau berkata sopan kepada teman bahwa kamu butuh waktu sendiri. Contoh nyata, banyak orang yang merasa lebih tenang setelah mengurangi interaksi dengan akun-akun negatif di media sosial. Batasan bukan berarti membenci, melainkan menjaga kesehatan mental. 6. Latih syukur dan kesadaran diri. Kemarahan sering muncul karena kita fokus pada kekurangan. Orang lain dapat dengan mudah mengganggu karena kita lupa melihat hal-hal baik yang sudah ada dalam hidup kita. Misalnya, seseorang bisa marah hanya karena tersinggung ucapan orang, padahal ia masih memiliki keluarga, kesehatan, dan rizki yang cukup. Solusinya adalah dengan melatih syukur. Setiap kali merasa terganggu, coba renungkan 3 hal yang patut kamu syukuri hari ini. Contoh nyata, jika ada teman yang menyebalkan, alihkan pikiran ke hal positif. Seperti, aku masih punya sahabat yang baik, keluarga yang peduli, dan kesempatan belajar hari ini. Dengan begitu, gangguan kecil terasa sepele. 7. Jangan ambil hati semua hal. Permasalahan zaman sekarang adalah kita terlalu sensitif terhadap ucapan atau sikap orang lain. Kadang hanya karena tidak disapa, kita sudah merasa diabaikan. Atau hanya karena bercandaan kecil, kita langsung tersinggung. Hal ini terjadi karena kita memberi bobot berlebihan pada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Solusinya, jangan ambil hati semua hal. Tidak semua ucapan perlu dipikirkan dalam-dalam. Tidak semua sikap orang lain ada kaitannya dengan diri kita. Contoh nyata, ketika seseorang tampak cuek, bisa jadi ia sedang sibuk dengan masalahnya sendiri, bukan berarti membenci kita. Dengan belajar melepaskan, hati jadi lebih ringan. 8. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Seringkali orang marah karena berusaha mengendalikan hal yang sebetulnya di luar jangkauannya. Misalnya, ingin semua orang setuju dengan pendapat kita, ingin semua orang berlaku adil, atau berharap lalu lintas selalu lancar. Kenyataannya, banyak hal memang di luar kendali kita, dan disitulah kekecewaan muncul. Solusinya adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contoh nyata, kita tidak bisa mengatur kemacetan di jalan, tapi kita bisa berangkat lebih awal atau mendengarkan musik menenangkan selama perjalanan. Dengan mengalihkan fokus, kita terbebas dari kemarahan yang sia-sia. 9. Bangun rutinitas menenangkan diri. Kehidupan modern membuat pikiran penuh tekanan. Tanpa rutinitas menenangkan, emosi bisa mudah meledak. Banyak orang merasa gampang marah hanya karena kurang tidur, tidak pernah berolahraga, atau jarang punya waktu untuk diri sendiri. Hal ini membuat mereka rapuh menghadapi gangguan kecil. Solusinya adalah membangun rutinitas menenangkan diri. Bisa berupa meditasi singkat setiap pagi, olahraga ringan, menulis jurnal, atau sekedar duduk tanpa gawai selama 10 menit. Contoh nyata,
Banyak orang menemukan ketenangan dengan menulis syukur harian atau melakukan deep breathing sebelum tidur. Rutinitas kecil ini menjaga emosi tetap stabil. 10. Latih empati terhadap orang lain. Salah satu alasan kita mudah terganggu adalah karena kita langsung menilai orang lain tanpa mencoba memahami situasinya. Misalnya, kita kesal karena ada orang yang lambat, padahal mungkin ia sedang sakit. Atau marah karena ada teman yang jutek, padahal ia sedang ada masalah keluarga. Solusinya adalah dengan melatih empati. Ketika ada orang yang membuat kita kesal, cobalah berpikir, mungkin dia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak aku ketahui. Contoh nyata, seorang rekan kerja yang sering telat ternyata harus mengurus anaknya sendirian di rumah. Dengan empati, rasa marah berubah menjadi pengertian. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itu." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa sumber ketenangan bukan berasal dari mengubah dunia luar, melainkan mengubah cara pandang kita terhadap dunia tersebut. Hidup akan selalu dipenuhi orang-orang dengan berbagai sifat, ucapan, dan sikap. Kita tidak bisa mengontrol mereka, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Dengan mengendalikan pikiran, mengambil jeda, mengubah fokus energi, menerima orang apa adanya, membangun batasan, dan melatih syukur, kita bisa menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang. Mulailah dari hal kecil hari ini. Jangan biarkan amarah dan gangguan orang lain mencuri kebahagiaanmu. Ingatlah bahwa ketenangan adalah kekuatan. Maka, jadilah orang yang tidak mudah diprovokasi, tetap tenang di tengah keramaian, dan kuat menghadapi dunia dengan hati yang damai.